Udah, Mas. Bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Marawiri Waleti Medi. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat berkumpul kembali dengan tim saya ya. Dan alhamdulillah saya masih mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terbebasnya saya dari belenggu jin-jin yang ada di Bukit Mandala ya. Sebenarnya kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Saya nelpon Pak Tursino untuk berangkat menyusul, dan Pak Tursino sudah share lokasinya. Lah ketika itu saya melihat ada semacam tangga ya. Ternyata setelah saya masuk ke sana, tahu-tahu lap udah hilang. Ternyata saya masuk di dimensi lain teman-teman ya. Dan kami nggak tahu persis apa yang terjadi. Tahu-tahu saya berhadapan dengan Mas Ganang, terus Pak Tursino. Ini ada tim Gase dan tim Kartaji ada di situ. Loh, kok saya berada di sini? Ternyata saya sudah dua malam ya Pak ya. Tiga malam, empat malam, 3 malam itu ya. Dan saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, karena hanya saya melihat ada seperti tirai tabir gaib ya, ada tangga. Saya naik ke sana, tahu-tahu celap udah hilang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kami juga penasaran, di hutan larangan ini ternyata banyak tersimpan misteri-misteri yang belum terungkap ya teman-teman. Akan tetapi kami fokus ke tujuan utama terlebih dahulu ya Pak ya. Kita menuju ke mau menemui resi ya, Kapak Sohor. Mau menemui resi Kapak Sohor untuk mendalam mengoreksi ini tentang kerajaan Galuh Kawali ya teman-teman. Kayak wis belar kawalan. Baik teman-teman. Kemarin kita sudah panik, Mbak. Ya. Malam ketiga tuh udah malam kedua tuh saya sudah sendirian, Mbak. Dia 2 orang ini kan diculik sama jin situ. Oh, anak buahnya hilang sama Firman juga hilang. Diculik sama Dadu Waringin, anak buahnya. Saya semalaman sendirian, Mbak. Saya sudah ini banget mumet banget. Iya. Maka tadi katanya kesini tapi nggak datang. Saya langsung telepon Ganang, Mas Ganang, tolonglah saya bantu. Bantu gimana? Ini bakal tadi katanya nyusul saya di Bukit Mandala di Jawa bagian barat ini. Iya, benar Pak Kusno. Untung Pak Kusno cepat tanggap ya. Bingung sih mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Dan ya memang ya kita hubungannya erat dengan tim Gase ya. kebetulan Kita hubungi yang dekat dulu ke tim Gase. kebetulan tim gasnya juga saya langsung ke situ lagi nggak ada misi nih. Oh Ya tolonglah Mas Ganang, siap atau sendirian yo langsung berangkat katanya di sama tim. syukur alhamdulillah. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam perjalanan dan misi kita kali ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Berdoa mulai. Baik teman-teman, jangan lupa pantengin terus video ini di channelnya Mbah Kartaji. Tayang setiap jam 5
Bagi yang belum melaksanakan ibadah sholat asar, laksanakan terlebih dahulu karena itu sebuah kewajiban. Yang penting kita harus sama, Pak. Semangat, semangat, semangat. Tapi jalannya ini Pak benar. Petunjuk ke sini, Mbak. Mbak, Mbak yang punya petunjuk lain kan? Ya, feeling kamu sih kuat ya. Sini ya. Terus mudah-mudahan segera ketemu lah. Jadi benar ya. Segera ketemu lah. Mbak, subhanallah. Feeling Mbak tepat ya, Mbak. Mudah-mudahan ini, Mbak. Saya apa, Pak? Resi gue mau bilang sirahnya mau kena udeng-udengnya. Apakah ayah warsi Kapok sohor. mudah-mudahan Feelingnya jadi anu ya, Mbak. Tepat. Mudah-mudahan ya. Seminggu kok ketemu-temu kan. udah lagi semedi Pak, Lagi sembrono ora. Ya salam di sini, Pak. Salam aja nggak jawab berarti belum diganggu. Mau komunikasi apakah berkenan apa tidak ini. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ini ya. Kebetulan sekali ya. Jadi monggo ya. Monggo. Ong wilaheng sekaring pawon. Om Swastiastu. Rahayu sagung dumati. Rahayu. Mohon maaf, Eyang. Apakah benar Eyang yang bernama Kapak Sohor? Namaku memang Kapak Sohor. Alhamdulillah. Tetapi tidak usah dengan sebutan resi. Karena saya masih banyak dosa kepada Sang Hyang Widi. Mohon maaf. Parung tena atinios. Anjen pada naon di dia. Mohon maaf, Eyang. Apakah Eyang bisa menggunakan bahasa yang saya mengerti, Eyang? Oh, mohon maaf. Apakah Kisana bukan dari tanah Pesundan? Kami dari Jawa, Eyang. Dari telatah mana? Dari Pasir Luhur, Eyang. Om Swastiastu. Berarti dari bumi Jawa. Benar sekali. Siapa nama panjenengan? Nama saya Sekartaji, Eyang. Bagaimana kalian tahu tentang saya Kapak Sohor dan juga mengetahui keberadaanku saat ini? Ceritanya panjang, Eyang. Hanya saja kami diamanahi oleh Syekh Antalaya untuk mencari kerajaan Galukawali, Eyang. Om Swastiastu. Syekh Antalaya Nggih, Eyang. dari tlatah
Pulau Jawa. Beliau sangat terkenal karena beliau sangat alim. Apa yang cucuku Sekartaji ingin mengetahui tentang kerajaan Galuh? Ya, saya ingin mendengar riwayatnya seperti apa, Eyang, tentang kerajaan Galuh Kawali itu, Eyang. Terus seperti ini, Eyang, kenapa di wilayah ini ada semacam konflik atau kisruh para jin-jin yang ada di sini, Eyang? Wilayah ini adalah wilayah larangan. Wilayah yang sudah terbatas-batas. Banyak sekali kekacauan antara kaum jin dan juga kaum manusia. Saya juga heran, mengapa kalian bisa memasuki wilayah ini? Apakah tidak ada bangsa jin yang sudah mengganggu kalian? Banyak sekali, Eyang. Apalagi kemarin saya juga habis masuk ke dimensi alam sana, Eyang. Oh, berarti manusia yang telah memasuki istana atap saung adalah panjenengan. Oh, itu namanya Istana Atap Saung, ya. Betul sekali. Pasukannya, Dadu Waringin, semua ada di situ. Kebelakangan ini, banyak sekali manusia yang memasuki wilayah ini. Ternyata, kalian semua Nggih, ya. begini cucuku. Yang ingin bercerita tentang bagaimana wilayah Galuh ini. Monggo, ya. Dahulu Galuh ini adalah masih kerajaan kecil, yaitu dengan nama Kerajaan Kendan, yang didirikan oleh seorang raja juga resi dengan gelar Raja Resi Freti Kandayun. Raja Resi Freti Kandayun. Benar. Kemudian selang berapa tahun Kerajaan Kendan ini memisahkan diri dari Tarumanegara hingga menamakan dirinya Galuh Kawali. Secara otomatis Raja Resi Freti Kandayun adalah sebagai rajanya. Freti Kandayun memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Sempak Wajah. Yang kedua Rahyang Kidul. Dan yang ketiga Rahayang Mandi Minyak. Sempak Wajah. Kenapa dinamai dengan Sempak Wajah, ya? Sempak Wajah, anak sulung dari Freti Kandayun.
dia kurang sempurna. Dia tidak memiliki gigi sama sekali. Maka dipanggil sempak wajah atau gigi yang tidak mempunyai gigi. Mohon maaf, berarti ompong seperti itu ya? Betul cucuku. Anak kedua juga kurang sempurna. Dia mempunyai penyakit yang tidak bisa tersembuhkan. Yang ketiga, mandi minyak. Barulah dia sempurna. Menjadi seorang lelaki yang tampan. Dengan badan putih. Kulit kuning langsung. Yang kedua itu siapa Yang kedua adalah Rahyang Kidul. Yang akhirnya menjadi resi juga di wilayah Gunung Saunggala. memang Rahyang Kidul itu kekurangannya apa ya? Beliau mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena Wretikandayun sudah lanjut usia, maka tahta kerajaan harus diserahkan kepada putranya. Seharusnya adalah anak pertama, anak sulung yang menjadi raja. Tetapi Wretikandayun menobatkan anak yang terakhir mandi minyak menjadi raja Galuh. Ketiga putranya itu sangat mencintai gadis yang sangat cantik jelita dengan nama Paci Rababu. Pacirababu. Iya, Dari telatah mana itu Putri Pacirababu? jika dari garis keturunan, beliau dia dari tanah India. Ketiga putra Wretikandayun itu saling merebutkan gadis yang cantik itu, Rababu. Dengan kecantikannya menjadi rebutan. Jangankan bangsa manusia, bangsa jin juga banyak yang merebutkan cintanya. Seperti Raja Hastinapati, seorang raja jin, penguasa wilayah Mandala ini, juga sangat mencintai Rababu. Raja Hastinapati lah. Ini temu ya? Cincin ya. Tetapi dengan kebijakan Raja Resi Wretikandayun, akhirnya anak sulung sempak wajah yang dinikahkan dengan Rababu. Kok bisa anak sulungnya yang padahal kan Nun Sewu Raden Sempak Wajah kan ompong ya. Ya, kebijakan dari Wretikandayun, karena yang menjadi raja adalah mandi minyak. Berarti dengan maksud dan tujuan agar menjadi adil seperti itu ya. Betul sekali. Putra yang kedua memang dia tidak suka dengan tata ataupun kedudukan, sehingga beliau menjadi resi
di kawasan Gunung Saunggala. Setelah menjadi raja, cinta mandi minyak tetap bergelora. Pada suatu hari, ketika kerajaan mengadakan pertemuan, yang menghadiri undangan bukan Raden Sepakwaja, tetapi diwakili oleh istrinya, yaitu Rababu. Di saat itulah Mandi Minyak dan Rababu melakukan jalinan asmara, sehingga Mandi Minyak memberanikan diri untuk menikahi secara diam-diam. Setelah berapa lama rahasia ini terungkap, kemudian sang Raja Resi Writi Kandayun menikahkan putranya Mandi Minyak dengan seorang anak raja, yaitu Dewi Sima, ratu ataupun raja kerajaan Kalingga yang Ratu Sima, bernama ya? Dewi Partawi. Dengan tujuan Mandi Minyak diusir dari kerajaan Galuh dengan cara yang halus. Tetapi setelah menikah, Mandi Minyak diberikan kedudukan di kerajaan Kalingga, di mana ibu mertuanya adalah seorang ratu. Dari Rababu, Mandi Minyak mempunyai anak laki-laki dinamakan Raden Sana. Raden Sana. Dari istri Putri Ratu Sima mempunyai seorang putri dinamakan Sanaha. Sanaha. Betul, cucuku. Setelah dewasa, Sana dan Sanaha dinikahkan. Satu orang lelaki, tetapi beda istri. Sanaha adalah istri dengan Dewi Partiwi, ratu dari Ratu Sima. Raden Sana adalah dengan Rababu. Setelah anak Sepakwaja dewasa, dia merebut tahta dari pamannya sendiri, yaitu Prabu Sora. Prabu Sora memenangkan peperangan hingga merebutkan tahta menjadi raja
di kerajaan Galuh ini. Dan Mandi Minyak bersama anaknya Sana dan Sanaha tinggal di kerajaan Kalingga. Sanaha dan Sana melahirkan seorang putra yang dinamakan Sanjaya. Sanjaya. Sanjaya yang nantinya akan menjadi Raja Medang Mataram. Setelah mengetahui Prabu Sora melengsarkan ayahnya, kemudian Sanjaya merebut kedudukan dari Prabu Sora. Dan akhirnya Sanjaya menjadi raja di kerajaan Galuh Kawali ini. Sehingga Sanjaya mempunyai 2 kerajaan. Di Galuh dan juga mendirikan kerajaan Medang Mataram di tanah Jawa. Dari situlah anak yang kedua dari Sempawajah dan juga anak-anaknya Rahyang Kidul tidak terima dengan kedudukan Sanjaya. Mereka akan merebut tahta kembali. Sehingga dari semua ini sampai saat ini perebutan kekuasaan sesama keluarga terus terjadi. Tetapi dari pihak anak-anak Rahyang Kidul dan Rahyang Sempawajah mendapat bantuan, dukungan dari raja-raja jin yang ada di wilayah ini. Terutama Raja Hastinauke. Oh, jadi itulah sebabnya ini konflik berkepanjangan ya. Betul sekali. Raja Hastinauke yang sangat kecewa. Dia juga mencintai Rababu. Cinta tak terbalaskan. Dia sangat jengkel sekali. Apalagi setelah dinikahi oleh Mandi Minyak. Semenjak itu, Raja Hastinauke telah bersumpah, sesiapa manusia laki-laki yang memasuki wilayah ini, maka akan dilukai atau dijadikan tumbal, dipotong menjadi makanan pesta bagi prajuritnya. Kenapa itu sebabnya, Eyang? Kok sampai seperti itu? Karena sangat dendam. Cinta Hastinauke tidak terbalaskan. Bahkan Rababu menikah kembali dengan Mandi Minyak. Saya sebagai sesepuh mengambil di tengah-tengah. Tetapi dari pihak anak-anak Rahyang Kidul beserta jin yang ada di sini
Mereka mengira saya berpihak kepada Sanjaya, sehingga saya dimusuhi. Inji Eyang. Ya, sampai hari ini pertikaian ini masih terjadi. Inji Eyang, sebenarnya maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk silaturahmi Eyang, untuk menemui raja-raja seluruh Nusantara. Akan tetapi saya mendengar konflik ini, hati saya seperti tergerak Eyang, untuk ikut mendamaikan, paling tidak untuk mendinginkan, seperti itu Eyang. Memang seharusnya begitu. Ada dari golongan manusia yang masih hidup untuk menjadi penengah, agar mereka kembali rukun, kembali bersatu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya sendiri dimusuhi oleh mereka. Apalagi bangsa jin yang di wilayah ini. Mereka sangat membenciku. Untuk itu, saya selalu bersemadi di sini. Inji Eyang. Lalu, menurut pendapat Eyang, apa yang harus saya lakukan untuk tujuan mendamaikan itu Eyang? Sebaiknya kalian bertemu dengan Raja Resi Pretikandayun. Selain beliau adalah raja pertama, beliau juga seorang resi. Inji Eyang. Dan beliau juga kakek dari mereka. Di manakah beliau berada sekarang Eyang? Beliau sekarang sedang bertapa. Tidak jauh dari Bukit Mandala ini. Nanti saya akan sampaikan kepada beliau, Pretikandayun, bahwa ada manusia dari Terah Pasir Luhur ingin menemui beliau. Terima kasih Eyang. Kalian berjalanlah menuju ke dalam. Selepas melewati danau kecil, disitulah nanti kalian akan menemukan Pretikandayun. Sentiko dawuh Eyang. Jika tidak ada lagi pertanyaan, pangapunten, saya ingin melanjutkan pertapaan saya. Monggo Eyang. Sekali lagi, saya mohon maaf atas apa yang terjadi di wilayah ini. Tidak apa-apa Eyang. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ada manusia yang akan membantu apa yang terjadi di Bukit Mandala ini atau wilayah Kerajaan Galuh. Semoga Sang Hyang Widi telah menurunkan seorang manusia yang bernama Kataji untuk membantu agar Kerajaan Galuh menjadi kembali rukun. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya
melanjutkan pertapaan saya. Monggo Eyang. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Tembut boh. Bener Pak. Eyang Resi Kapak Sohor. Bener Biki? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oh, lebih seminggu lebih baru ketemu ya boh. Iya Pak. Maksud dan tujuan kita menemui raja di kerajaan Galuh Kawali ini malah justru di sini ada konflik yang berkepanjangan, bahkan sampai saat ini. Itu karena ada keterlibatan manusia dengan jin. Apa jin sing wingi ngamuk apa yulang? Iya, Pak. Wingi jenenge Astina Oje, Astina Oge. Nah, Astina oke. Oh, bener gue bilang. Cinta tak terbalas ya. Iya, gue cinta karo anu ki putri. Gue seneng bataring Rababu. Iya putri Rababu. Wingi be muncul be wacana sajak yo ya. Sajak Sunda kok. Aku dari video iki aku bingung. Gilang seneng mori ya lang. Mlebu dari aku sih iki, Bang. Kok tertarik. Aku mlebu Gilang kok ora gelem. Ora kuat ora kae gue. Akhirnya aku mlebu apa ning aku. Dia udah karo Gilang. Aku dalam videonya aku kok kegugu. Sajaknya Sunda, puisinya Sunda ya lang. Jadi sering ada manusia yang datang ke sini sing ganteng-ganteng ke dihilang nawak, dihilangkan. Iya kuwe, mulane wingi firman loro kae ngara ora ketulungan. Gusti Allah sih pakai setulungan. Kuwe bah, gara-gara masih nggak bakal wingi apa jenenge? Cakar Galuh. Oh, Anggar wingi ora dapat cakar Galuh sak. Unya wis dadi dicari camba. Pokoknya sejenis kene ge anak manusia ganteng jelas dilukai. Ngertine kae mbok ngerebut ya. Mbok ngerebut Rababu. Berarti kan ora gendeng, Bang. Ora Rababu nikah maning karo ora di minyak. Iya, Kan nikah pertama karo kakangnya mandi minyak. berarti saking tergila-gilanya ya, Pak. Iya, sepurane mbok sih. I love you. I love you. Oh, makanya kalau ada manusia yang datang, apalagi ini udah takut menyaingi gitu. Iya, mau kadang-kadang sikat. Berarti dia ganteng apa ya lagi sikat aja lah. Aku tadi dewek orang ganteng udah sikat, kok sing loro udah sikat ganteng-ganteng sih. Aku tadi orang ganteng ya, jorna bae kan dia lah. Nah, bayu iki dikata, Pak. Waduh, terus ada petunjuk apa nih, Mbah? Ada petunjuk kita pergi menuju ke arah danau untuk menemui Raja Freti Kandayan. Berarti Kandayun, berarti raja pertama, Mbah. Raja pertama Raja Galuh pertama. Galuh Kawali. Galuh Kawali. Sedurunge kan nang bawah Tarumanegara, terus berarti Kandayun bisa jadi kerajaan. Ya, kita mengadakan inilah musyawarah lah untuk mengambil jalur tengahnya seperti apa, untuk apa mengurai benang kusut yang ada di Galuh Kawali ini. Lah kira sih korteng bantu apa jere? Resi justru dikucilkan, Dora di melu-melu ya. disangkanya ikut-ikutan raja. Ya bener. Wingi dadu wadi wadi gini yo. Baru wadi gini ngomong aja gue, Mbah. Orang nemoni apa kapak sohor ya. Sikat gue. Acaranya nggak nemoni kayak darah ini dewek melu bantu gue. Pihak sebelah ya, pihak sebelah gitu loh. Aku manusia biasa, orang ngerti apa-apa, aku orang perang-perang orang ngerti. Harus silaturahmi tok, ora apa gue. Pantesan apa kita baru berangkat ke sini aja udah banyak sekali halangan rintangan ya. Lu kena ganas banget, Mbah. Begini ganas banget, Mbah. Dan manusia sikat ya gue. Berarti kita langsung nemui Freti Kandayun ke dalam. Ya, Mudah-mudahan itu makanya ada petunjuk ya, bagaimana cara gue jebakan gue maning gitu yo.
Iya, cara mendamaikan atau mendinginkan lah. Berarti sing jelas orang terima jelas kue sih bawa-bawa cucu-cucune yo. Iya. Sebelumnya tekan piye, Pak? Apa? Sanjaya. Urut-urutannya Sanjaya Medang, Sanjaya Medang, Mataram, Jawa berarti yo. Jawa. Jawa. Berarti Wangsa Sanjaya ya, Pak ya? Iya, iya, Medangnya Sanjaya Jaya. Wangsa Sanjaya. Sanjaya. Lagi mikir Sanjaya jadi ngomong. Iya. Edan. Berarti Sanjaya cicite perhatikan dayun apa yo? Enggak bener tajan. Sanjaya bener gue. Sanjaya sing mendirikan Medang Mataram gue. Mataram. Ya yo bah, Ya, ya, terlanjut. mangkat. Jadi era petunjuk cepat selesai. Ya, lang. Peralatan. Bismillahirrahmanirrahim.